Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Nah, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu kita adalah manusia yang berdosa. Dan dari sejak lahir atau sejak dalam kandungan ibu kita sudah membawa dosa warisan yang diturunkan ataupun yang diwariskan oleh Adam, manusia yang pertama itu. Ketika Adam telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan ataupun firman yang telah ditetapkan oleh Allah dan dia telah berdosa di hadapan Allah, maka pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh Adam itu turun kepada kita dan diwariskan kepada kita. Itu sebabnya nas ini mengatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Artinya apa yang dilakukan oleh Adam pada masa penciptaan, jatuhnya manusia ke dalam dosa, itu telah mengikat kita mati dalam kematian yang selama-lamanya. Tetapi oleh karena anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, maka nas ini mengatakan demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita yang telah mati oleh karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, maka melalui cinta kasih Allah Bapa yang telah diberikannya kepada putranya Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, maka semua orang akan dihidupkan kembali. Artinya kita tidak lagi diikat oleh pungkungan dosa, kematian yang kedua itu, tetapi oleh karena kebangkitan Kristus mengalahkan maut, mengalahkan kematian, maka kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Dan orang-orang yang telah hidup dalam persekutuan dengan Kristus, maka dia harus menjalankan hidupnya seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak lagi memperhambakan dirinya kepada dosa yang akan membawa dia kepada kematian yang kedua itu, tetapi harus hidup seturut dengan kehendak Allah, karena persekutuan yang telah ditunjukkan oleh Kristus kepada kita itu harganya sangat mahal dan tidak akan dapat kita beli dengan harta yang ada kepada kita, dengan segala sesuatu yang kita miliki. Semua yang dilakukannya semata-mata oleh karena cinta kasihnya kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita telah mati dalam persekutuan dengan Adam, ingatlah bahwa melalui persekutuan kebangkitan Kristus dari kematian, kita telah dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Tuhan kita. Tetap semangat menjalani kehidupan kita dan tetap selalu berpengharapan di dalam Dia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan putramu Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini, sehingga kami tidak lagi diikat oleh karena kematian ataupun oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam yang pertama. Tetapi Adam yang kedua itu, yaitu Yesus Kristus, telah memberikan kehidupan yang baru bagi kami, telah memberikan persekutuan yang begitu indah bagi kami. Dan biarlah itu boleh kami hidupkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan kematian kami. Yang kedua, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan cinta kasih yang telah Engkau bawa kepada kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.